Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran pendidikan agama Kristen SD Negeri 1 Pemala kelas 5. Hari ini Selasa tanggal 4 Oktober 2022 kita melanjutkan pelajaran kita, di mana pada hari ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang keempat. Pelajaran 4 dengan tema arti bertobat. Ya, arti bertobat. Nah, pelajaran sebelum kita lanjut pada pelajaran, sebelum Ibu Guru menjelaskan, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dan berdoa. Siapa yang mau naik memimpin kita dalam satu lagu dan berdoa? Yepta, ayo. Banyak perbuatan. Ya, kita nyanyikan lagu Banyak Perbuatan. Ayo Yepta pimpin teman-temannya. Tahu lagunya semua? Ya. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, takut turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Betul. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar berkati kami dan pelajaran kami mulai dari permulaan pertengahan hingga berakhirnya. Dan Yesus dalam surga, haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Nak Yepta sudah memimpin kita dalam sebuah lagu dan berdoa. Nah, sekarang sebelum Ibu Guru menjelaskan, Ibu Guru akan menyampaikan bahwa pelajaran kita hari ini tentang arti bertobat. Tujuan kita belajar hari ini adalah agar anak-anak bisa memahami bagaimana itu bertobat, agar anak-anak bisa mengerti dan bisa menerapkan sikap bertobat ya dalam kehidupan sehari-hari, dan agar anak-anak bisa mensyukuri karya penyelamatan Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan juga setelah anak-anak menerima pelajaran tentang arti bertobat, anak-anak bisa mempraktikkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan dan bertobat. Nah, anak-anak, sekarang yang menjadi dasar pelajaran kita adalah kitab Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15. Semua buka Alkitabnya. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 35. Di situ judul tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Iya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Semua sudah buka Alkitabnya? Iya, kalau begitu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoyak-poyak. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Sekarang ayat 15. Anak-anak semua mulai 1, 2, 3. Lalu ia pergi dan bertanya pada orang yang berada di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga rumahnya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu.
tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia mendatangi betapa orang berkawan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku tidak makanan. Ya, ayat 18 Bu Guru. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa kalian. Aku tidak berbuat lagi untuk anak Bapa, jadikanlah aku Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. kata anak itu kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka-cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya itu belum berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah memberi anak lembu tersebut, karena ia mendapat kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi bangsa tidak ada Bapa yang telah menguruskan harta kekayaan Bapa. Sama Tidak bersama. maka Bapa memberi anak lembu kampung itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Betapa bersukacita dan bergembira adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Amin. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal berapa yang baca tadi? Ya, ayat 5, Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di situ diceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, pelajaran kita hari ini berjudul arti bertobat. Coba kalian baca 1, 2, 3. Arti bertobat. Apa itu bertobat? Ada yang bisa jelaskan sebelum Ibu Guru menjelaskan apa itu bertobat? Apa itu bertobat? Ya, belum ada yang tahu apa arti bertobat. Jadi, bertobat adalah terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku, juga perubahan pikiran, ya. Jadi bukan cuma sikap tingkah laku, perubahan sifat, bukan cuma perubahan tingkah laku, tetapi juga terjadi perubahan pikiran, ya, dan perasaan. Kenapa orang harus bertobat? Ada yang bisa jawab? Kenapa manusia harus bertobat? Kenapa manusia harus bertobat? Kasih. Iya, siapa yang bisa jawab? Kenapa manusia harus bertobat? Yepta. Supaya jadi baik. Jawabannya Yepta, supaya jadi baik. Nah, apakah manusia harus bertobat semua? Reti, apa manusia harus bertobat?
Kenapa manusia harus bertobat semua? Kaila. Iya, kata Kaila, karena bertobat adalah cara mutlak bagi manusia untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Nah, kenapa manusia harus bertobat semua? Karena semua manusia sudah berdosa. Karena semua manusia sudah berdosa, maka semua manusia harus bertobat. Ya, jadi bertobat adalah tadi itu cara mutlak bagi manusia untuk memperoleh keselamatan. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita bertobat, ya. Nah, apakah itu? Coba, apa saja yang harus dilakukan manusia untuk bertobat sebelum bertobat? Iya, jadi langkah-langkah pertobatan itu pertama, manusia harus menyadari kesalahan. Yang kedua, menyesali perbuatannya, menyadari kesalahannya. Bagaimana itu? Saya tadi sudah salah. Kenapa saya lakukan? Nah, setelah itu menyesal. Kenapa saya lakukan itu? Saya menyesal. Seandainya saya tidak melakukan, saya tidak akan berdosa. Lalu ketiga, mohon ampun. Ya, mohon ampun. Setelah kita memohon pengampunan kepada Tuhan, lalu kita bertobat, artinya sudah tidak lagi. Artinya kita berjanji untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sudah kita lakukan dan kita sudah sesali dan tidak lagi berbuat dosa lagi. Ya, tidak mengulang lagi perbuatan yang sudah kita lakukan yang tadi yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya. Nah, kalau begitu, anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita tentang arti bertobat, ya. Siapa yang bisa berikan kesimpulan? Apa kesimpulannya? Coba, Yepta, kesimpulan kita. Yang ini ya, pertama, kedua. Coba Yepta bacakan kesimpulannya. Bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Ya. Iya, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa bertobat itu berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Mengakui tindakan yang menyedihkan, ya. Menyedihkan hati Tuhan, berjanji tidak melakukan lagi dan mengubah sikap hidup ke arah yang lebih baik, yaitu tindakan ke arah yang lebih baik. Nah, berikutnya, bertobat adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Ya. Nah, setiap orang harus bertobat karena manusia semua adalah manusia yang sudah berdosa. Jadi tidak manusia yang suci, ya. Oleh sebab itu semua manusia harus bertobat. Nah, ada yang mau bertanya pelajaran kita hari ini? Ada? Tentang bertobat. Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. 1. Tuliskan 5 sikap atau perbuatan sebelum bertobat. 1. Membantah orang tua. 2. Mencuri. 3. Mengganggu teman saat beribadah. 4. Selalu bicara kotor. 5. Tidak taat dalam firman Tuhan. 2. Tuliskan 5 sikap atau perbuatan setelah bertobat. 1. Taat akan firman Tuhan. 2. Sayang kepada kedua orang tua. 3. Taat saat beribadah. 4. Tidak berbicara kotor. 5. Berbuat baik. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Itulah tadi presentase dari
hasil diskusi kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2, silakan. Ya, Yepta. Ayo Yepta mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Diskusi kelompok 2. Tuliskan 5 sikap perbuatan sebelum bertobat. Jawab: mencuri, berbuat jahat, membunuh, berzina, berbuat nakal. Dan tuliskan 5 sikap perbuatan setelah bertobat. Jawab: taat kepada Tuhan, rajin ke gereja, menghormati orang tua atau guru, tidak berbuat jahat, tidak mengucapkan saksi dusta. Iya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 2 tentang 5 sikap perbuatan sebelum bertobat dan 5 sikap perbuatan setelah bertobat. Sekarang kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3, ayo. Salah satu dari perwakilan dari kelompok 3. Michelle, ya. Keras-keras supaya temannya dengar. Buka miskin ini. Tuliskan 5 sikap perbuatan sebelum bertobat. Jawab: mencuri, berzina, berbicara kotor, membantah orang tua, membunuh. Untuk 2, tuliskan 5 sikap atau pertobatan setelah bertobat. Jawab: menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berbicara kasar, beribadah dengan sungguh-sungguh, memohon ampun kepada Tuhan. Iya, demikian presentasi dari kelompok 3 yang disampaikan oleh Michelle. Nah, anak-anak tadi sudah mendiskusikan 5 sikap atau perbuatan ya sebelum bertobat dan 5 perbuatan setelah bertobat. Nah, tadi sudah didiskusikan bersama perbuatan-perbuatan sebelum bertobat itu. Tadi ada yang menjawab berbohong, bicara kotor, menghina teman, ya, malas ke gereja, ya, bicara kasar. Dan juga jawabannya 5 sikap atau perbuatan setelah bertobat. Anak-anak sudah presentasikan semua. Dalam diskusi sudah dijawab bahwa 5 perbuatan yang dilakukan setelah bertobat. Kalau tadinya malas ke gereja, harus rajin ke gereja. Kalau tadinya suka bicara kotor, tidak boleh bicara kotor, harus sopan santunnya. Dan kalau suka berbohong, harus lebih jujur lagi, ya, harus bersikap jujur. Setelah bertobat sudah bersikap jujur. Dan kalau malas ke gereja, harus rajin ke gereja. Dan yang suka ngejek temannya, sekarang harus mengasihi temannya. Jadi itulah hasil diskusi yang kalian sampaikan kepada Ibu Guru hari ini. Terima kasih semuanya, dan minggu depan kita akan lanjutkan. Kita siapkan. Salam. Salam sejahtera. Shalom. Ya, shalom. Sekarang kembali ke kelasnya masing-masing untuk belajar pelajaran yang selanjutnya. Ayo.